Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NPM 41, dengan NPM 23411100. Saya adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Inbound Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya mengambil mata kuliah MSDM di kelas MNJ 22DX. Di sini saya akan memaparkan tentang atau menjelaskan tentang analisis jabatan rancangan pekerjaan. Nah, jadi sebelumnya jabatan adalah proses sistematis yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan suatu jabatan atau posisi kerja dalam suatu organisasi. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM dalam untuk memenuhi fungsinya. Dengan melakukan analisis jabatan, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan mereka ditempatkan dengan sesuai, dikelola dengan lebih efektif, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi di dalam kegiatan MSDM ada landasan utama nih. Yang pertama ada mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Selanjutnya ada mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Kemudian ada merancang kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kemudian ada yang kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Selanjutnya ada menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Kemudian yang ketujuh ada menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Yang kedelapan ada menentukan standar kerja yang realistis. Yang kesembilan ada menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Yang kesepuluh dan yang terakhir nih ada memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Nah, kemudian ada di dalam analisis jabatan ada tiga pelaksanaan nih, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, yang kedua ada menentukan teknik pengumpulan informasi, yang terakhir yang ketiga yaitu menggunakan kuesioner. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis dulu nih. Nah, ini berarti kita harus memilih jabatan atau posisi tertentu dalam organisasi yang akan menjadi fokus dalam analisis pekerjaan nanti. Pemilihan ini harus didasarkan pada pentingnya jabatan tersebut dalam konteks organisasi dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, ada menentukan teknik pengumpulan informasi. Nah, ini merujuk pada keputusan tentang metode atau teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait jabatan yang sedang dianalisis. Pemilihan teknik ini harus disesuaikan dengan sifat jabatan dan sumber daya manusia yang tersedia nih. Teknik ini biasanya ada berupa membuat kuesioner, kemudian interview, pengadaan observasi, panel of expert, dan employees logs. Nah, terus kemudian ada menggunakan kuesioner nih yang selanjutnya dan yang terakhir tadi, yaitu jika kita memutuskan untuk menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan informasi nanti, ini berarti nanti akan merancang, mendistribusikan, dan mengumpulkan data melalui kuesioner tertulis. Nah, jadi secara umum, kuesioner adalah daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden dalam hal ini, yaitu pekerja yang memiliki pengetahuan tentang jabatan yang sedang dianalisis. Data yang diperoleh dari kuesioner akan digunakan untuk analisis pekerjaan lebih lanjut. Kemudian ada materi selanjutnya, ada
Perancangan pekerjaan. Waduh. Jadi perancangan pekerjaan ini merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan nanti. Namun pendekatan perencanaan dalam konteks manajemen organisasi ini melibatkan 3 elemen utama lagi nih yang perlu diperhatikan buat kita nanti, yaitu ada elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Di sini saya akan menjelaskan elemen organisasi dulu ya. Jadi elemen organisasi mengacu pada struktur, tujuan, sumber daya, dan proses internal suatu organisasi. Ini mencakup bagaimana organisasi diorganisasikan. Nah, bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, serta bagaimana sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi dikelola. Di dalam elemen ini mencakup desain organisasi, manajemen operasional, kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian ada elemen selanjutnya yaitu elemen lingkungan nih. Nah, jadi elemen lingkungan ini mencakup faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Contohnya seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan faktor-faktor lain di luar kontrol langsung oleh organisasi. Jadi lingkungan organisasi ini memiliki dalam umumnya adalah konteks di mana organisasi beroperasi, dan perubahan dalam lingkungan ini dapat memiliki dampak signifikan pada strategi dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang lingkungan eksternal sangatlah penting dalam perencanaan sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir ada elemen perilaku. Elemen perilaku melibatkan individu-individu dalam organisasi, termasuk perilaku, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan dinamika antar pribadi. Ini biasanya mencakup bagaimana orang-orang berinteraksi di dalam organisasi, bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan bagaimana keputusan nantinya akan dibuat. Nah, jadi elemen perilaku ini juga biasanya mengacu pada budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang mempengaruhi bagaimana orang bertindak dalam organisasi, kan? Nah, jadi pendekatan perencanaan yang efektif mempertimbangkan interaksi antara 3 elemen tadi. Organisasi juga perlu merancang strategi dan rencana yang memperhitungkan lingkungan eksternalnya, sumber daya dan struktur organisasinya juga, serta aspek perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Dengan demikian, perencanaan yang holistik dan seimbang dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dalam konteks yang terus berubah. Nah, selanjutnya ada teknik perancangan ulang pekerjaan. Ini terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama ada job engagement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Kedua ada job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Dan yang terakhir ada job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Oke, baik. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang faktor kepuasan kerja. Nah, ini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada achievement, yaitu rasa berprestasi. Ini merujuk pada kepuasan yang diperoleh ketika karyawan merasa telah mencapai tujuan atau pencapaian tertentu dalam pekerjaan mereka. Rasa prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi karyawan di dalam suatu organisasi. Kemudian ada recognition atau rasa pengakuan nih. Jadi pengakuan atas usaha dan kontribusi karyawan dalam bentuk pujian atau penghargaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja. Nah, ini nanti akan memberikan dorongan positif pastinya akan kepada karyawan. Kemudian ada responsibility atau rasa tanggung jawab. Beban tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan minat karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Rasa memiliki peran yang penting dalam organisasi dapat menjadi motivator untuk kita atau untuk karyawan.
Kemudian ada advancement atau rasa perkembangan diri. Nah, ini kesempatan untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan karir dapat meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan cenderung lebih puas jika mereka merasa ada peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dalam bekerja. Ini ada Common Policy and Administration atau kebijakan umum dan administrasi. Ketidakpuasan mungkin muncul jika ada kebijakan organisasi atau administrasi yang buruk, tidak jelas atau tidak adil. Kebijakan yang tidak mendukung karyawan dapat menghasilkan ketidakpuasan dalam bekerja. Kemudian ada supervisor atau pengawasan. Ini ada yaitu kualitas pengawasan atau manajemen langsung dapat mempengaruhi tingkat kepuasan atau ketidakpuasannya karyawan dalam bekerja. Supervisi yang buruk, konflik atau ada tekanan dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja, itu pasti banget. Kemudian ada salary atau gaji nih. Wah, jadi gaji yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan pasar kerja dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Itu sangat pasti karena karyawan yang merasa tidak dibayar dengan adil untuk pekerjaan mereka, mungkin mereka pastinya akan tidak merasa puas ya. Kemudian ada interpersonal relation atau hubungan dengan rekan kerja. Nah, ini hubungan yang buruk dengan rekan kerja atau terjadinya konflik interpersonal di tempat kerja dapat menyebabkan ketidakpuasan. Hubungan yang positif dan kolaboratif dapat meningkatkan kepuasan. Kemudian ada kondisi kerja atau lingkungan kerja. Nah, konflik fisik dan lingkungan kerja yang tidak memadai seperti kebisingan, kelembapan, atau kekurangan fasilitas dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Penting bagi perusahaan atau organisasi untuk memahami faktor-faktor ini dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kepuasan karyawan. Ini dapat membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi pastinya dan meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.